Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia diklaim sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 245,4 juta jiwa dan mengalami peningkatan sebanyak 261,9 juta jiwa pada tahun 2017. Penduduk Indonesia kian bertambah hingga diprediksi mencapai 340 juta jiwa pada tahun 2045 nanti. Maka tahun 2045 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi dengan ledakan usia produktif yang besar. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia melalui Visi Indonesia Emas 2045 berusaha memberikan rancangan yang jelas untuk menghadapi tahun 2045 tersebut. Kota Bogor menjadi salah satu kota yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor dari tahun 2012 hingga tahun 2017 mencapai 1,47%. Peningkatan jumlah penduduk tersebut ternyata diikuti dengan peningkatan jumlah timbulan sampah yang justru lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dengan rata-rata sebesar 3,78%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah penduduk memiliki korelasi yang positif dengan jumlah timbulan sampah di Kota Bogor. Lebih lanjut lagi, menurut Badan Pusat Statistik, timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kota Bogor perharinya mencapai lebih dari 254,3 meter kubik. Angka tersebut masih terbilang rendah dibanding dengan kota-kota lain seperti Bandung, Bekasi, dan Depok. Namun jika dibandingkan dengan sampah yang dihasilkan per kapita, Kota Bogor menempati peringkat kedua terbesar di Jawa Barat. Pada tahun 2018, jumlah timbulan sampah mencapai 638,81 ton per hari. Dari total sampah tersebut, ternyata hanya 74,37% yang dapat dikelola atau sekitar 85,11 ton sampah yang tidak dapat dikelola setiap harinya. Sampah-sampah tersebut sebagian berasal dari sampah rumah tangga sebesar 351,66 ton per hari, diikuti sampah dari pasar tradisional. Nah, komposisi sampah terbesar Kota Bogor adalah sampah organik, yaitu sebesar 74%, diikuti sampah plastik sebanyak 9%. Angka 9% tentu bukan angka yang kecil jika dikalikan dengan jumlah timbulan sampah di Kota Bogor. Nah, maka fakta ini memberi sinyal bahwa pengelolaan sampah plastik harus segera dilakukan. Salah satu wujud pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah plastik adalah dengan melibatkan bank sampah. Bapak Ibu sekalian, bank sampah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengelola sampah dengan menampung, memilah, dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah lain. Metode ini bisa meningkatkan nilai ekonomi dari sampah. Sementara masyarakat yang bertindak sebagai nasabah juga akan mendapat keuntungan
dengan menabung sampah di bank sampah. Hal tersebut juga menyebabkan berkurangnya jumlah tumpukan sampah di pembuangan akhir. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Namun, masyarakat Kota Bogor masih belum sadar dengan fungsi dan manfaat dari bank sampah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi bank sampah mengurangi sampah hanya sebesar 1,7%. Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah terlihat masih rendah. Masyarakat enggan memanfaatkan sampah karena dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang, atau karena mungkin gengsi. Jika dimaksimalkan keberadaan bank sampah ini, maka tentu akan sangat berdampak dalam pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Maka akan muncul pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah? Serta apa solusi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah? Faktor utama yang harus diperhatikan adalah peran serta masyarakat, karena hal ini merupakan aspek penting dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa hal pertama yang harus dirubah adalah paradigma masyarakat memandang sampah itu sendiri. Paradigma lama, masyarakat harus dirubah dengan memandang bahwa sampah bukan lagi sesuatu yang tidak berguna, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Menurut IFE dan Tesorio, ada 5 hal yang mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi, yaitu merasa bahwa aktivitas tersebut penting, merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan, partisipasi harus diakui dan dihargai, partisipasi harus didukung dalam partisipasinya, struktur dan proses tidak boleh mengecilkan. Partisipasi seseorang harus dimulai dengan edukasi terlebih dahulu tentang pentingnya mengelola sampah plastik. Hal tersebut sesuai dengan poin pertama dan kedua. Edukasi dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan secara langsung ataupun dengan memasukkan kurikulum di instansi pendidikan. Hal tersebut sudah dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, partisipasi seseorang harus diakui, dihargai, serta didukung. Hal ini penting agar seseorang tidak merasa bahwa dirinya melakukan suatu kegiatan yang sia-sia. Pemberian pengakuan dan penghargaan harus efektif agar masyarakat merasa didukung partisipasinya. Salah satu cara untuk memberikan pengakuan yang efektif adalah dengan memberikan insentif. Insentif pada dasarnya merupakan dorongan pada seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar lebih dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi, sehingga dapat membangkitkan gairah kerja seorang karyawan. Swasto mengemukakan bahwa insentif adalah suatu tambahan pembayaran di samping uang upah atau gaji yang diterima karyawan karena prestasi kerja yang melebihi standar kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan Suwatno dan Priyansa mengungkapkan bahwa insentif merupakan sesuatu yang merangsang minat untuk bekerja. Dengan melihat permasalahan yang ada di Kota Bogor, dengan melihat permasalahan bank sampah di Kota Bogor yang belum optimal, ditambah masyarakat yang tidak begitu tergerakkan untuk aktif dalam pengelolaan sampah plastik, dibutuhkan sebuah strategi yang efektif untuk dapat memotivasi dan mendorong masyarakat dengan memberikan insentif yang efektif. Oleh karena itu, saya Faiz Ismail Zulfi dari jurusan Teknik Industri Pertanian 2019. Saya Mulyadi dari jurusan Ekonomi Sumber Daya Lingkungan 2019. Ya, dan saya Sudan Bahaudin dari Departemen Budidaya Perairan IPB University Angkatan 2019. Membuat karya tulis yang berjudul Environmental Hero, platform digital terintegrasi berbasis lingkungan sebagai pelopor milenial anti plastik menuju Indonesia Emas 2045. Dalam penulisannya, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Pengumpulan data kami lakukan melalui data sekunder yang meliputi buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, artikel, serta jurnal yang dipublikasikan. Penulisan karya tulis ini juga menggunakan data tidak langsung dari kutipan pernyataan beberapa orang yang memiliki kompetensi terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan instansi lainnya. Lalu apa itu Romeo? Romeo adalah aplikasi Android penggerak masyarakat yang bekerja sama dengan bank sampah di Kota Bogor. Aplikasi ini bertujuan untuk mengubah gaya hidup serta pola pikir masyarakat Kota Bogor
dengan menumbuhkan rasa peduli akan pentingnya mewujudkan sanitasi. Aplikasi ini memotivasi masyarakat untuk aktif dalam mewujudkan sanitasi yang baik dengan memberikan julukan yakni Environmental Hero. Tugas aplikasi Romeo ini adalah untuk memotivasi masyarakat dalam menyetorkan sampah mereka ke bank sampah. Sampah yang disetorkan diubah menjadi poin yang akan diinput ke dalam akun pengguna masing-masing. Lalu rancangan penggunaan aplikasi Romeo adalah pertama pengguna mengumpulkan sampah dan memilahnya. Kemudian pengguna menginput jumlah sampah yang akan disetorkan disertai dengan foto bukti. Nah, sampah akan dijemput oleh petugas mitra Romeo menuju bank sampah mitra. Dari sini, bank sampah akan membeli sampah yang disetorkan oleh pengguna tersebut. Nah, lalu uang yang diberikan sesuai dengan ketetapan dan prosedur bank sampah mitra, serta diperolehan poin pengguna di aplikasi Romeo. Hasil setor tersebut akan diubah dalam bentuk poin yang selanjutnya diinput dalam fitur leaderboard. Poin yang didapatkan tergantung jenis limbah sampah yang disetorkan. Nah, hal ini dikarenakan memang pada dasarnya tiap sampah memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam mengelolanya. Dalam pengimplementasian aplikasi Romeo, tentunya kami mempertimbangkan aspek-aspek keutamaan dalam merencanakan aplikasi Romeo. Nah, terdapat 4 keunggulan yang dimiliki aplikasi Romeo dibandingkan dengan aplikasi bank sampah lainnya. Yaitu, yang pertama, Romeo dapat menjadi aplikasi yang mampu mengedukasi masyarakat luas terkait sistem pengelolaan limbah sampah. Yang kedua, Romeo memfokuskan pada generasi milenial sehingga di masa yang akan datang, masyarakat mampu memahami permasalahan dan solusi pengelolaan limbah sampah. Yang ketiga, Romeo memiliki berbagai macam fitur-fitur andalannya guna menarik minat masyarakat dalam ikut serta mengelola limbah di lingkungan sekitar. Yang keempat, Romeo mampu menjadi sebuah solusi edukasi serta mengimplementasi bagi masyarakat luas dalam menjadikan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang, dengan meminimalisir sedemikian mungkin dalam masalah limbah. Untuk dapat mengimplementasikan program aplikasi Romeo ini, diperlukan integrasi yang kuat antar pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat yang harus berperan adalah pemerintah kota atau Kabupaten Bogor sebagai pembuat peraturan dan regulasi pelaksanaan program. Lalu, perusahaan swasta sebagai investor pengembangan program. Kemudian akademisi dan profesional sebagai perencanaan program, serta masyarakat luas sebagai pelaksana program dan pionir untuk mengawal program ini. Selain itu, agar platform Romeo yang kami rancang dapat berjalan, dibutuhkan kerjasama dengan bank sampah yang ada di Kota Bogor. Berdasarkan survei yang penulis lakukan, setidaknya terdapat 5 bank sampah yang menjadi target kerjasama untuk merealisasikan aplikasi Romeo di Kota Bogor. Yaitu yang pertama adalah Bank Sampah Warung Jambu Bersih. Yang kedua, Bank Sampah Induk Berbasis Aparatur. Yang ketiga, Rumah Kreatif Nusantara. Yang keempat, Bank Sampah Sejahtera. Dan yang kelima adalah Bank Sampah Unit Sendana, seperti itu. Dengan adanya platform Romeo ini diharapkan menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kemauan dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Nah, yang mana masyarakat akan tergerak dan juga memandang sampah adalah suatu hal yang berharga. Dengan begitu, pada tahun 2045 yang akan mendatang, Indonesia akan benar-benar menjadi pada masa keemasannya, yang mana dalam sistem pengelolaan sampahnya itu sudah terkelola dengan baik. Demikian, terima kasih. Saya Suden Bahaudin dari Departemen Budidaya Perairan. Saya Faiz Ismail Zulfi. Saya Mulyadi. Di bumi kita Cipta Jaya. Di langit kita jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.